Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya Diari Fitria. Di video saya kali ini saya mau sharing-sharing kepada teman-teman, yaitu cara alternatif untuk mengganti rak dan etalase untuk toko sembako rumahan. Nah, kira-kira apa ya alternatifnya? Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Jadi teman-teman, untuk mengganti rak dan etalase itu kalian bisa menggunakan kardus ya. Yang pertama kardus. Jadi kardus itu bisa alternatif untuk mengganti rak dan etalase. Sekarang kan zamannya semua sudah digital ya. Jadi kalau kalian itu misalnya mau membuka usaha toko sembako rumahan, kalian bisa menggunakan rak, bukan rak ya, menggunakan kardus sebagai pengganti rak dan etalase. Nah, caranya seperti apa? Nah, sekarang saya mau jelaskan kepada teman-teman. Jadi sekarang kan semuanya sudah digital. Kalian bisa posting dagangan kalian. Kalau misalnya awal-awal itu kalian kan modalnya tuh terbatas, jadi kalian bisa posting tuh dagangan kalian itu di status WA, kemudian di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama kalian kan pasti nggak langsung ujuk-ujuk itu semua bisa beli langsung satu karton, tapi kalau misalnya modalnya memang yang besar itu ya alhamdulillah kalian bisa beli banyak, stoknya juga banyak. Terus tapi kalau misalnya kalian terkendala dengan modal, misalnya modal kalian katakanlah 1 juta, itu kalian kan bisa merinci barang apa saja yang kalian beli nanti siap kalian jual lagi gitu kan. Nah, di situ kalian pasti bingung kan, kalau misalnya modalnya cuma cukup untuk, katakan cukup untuk belanja aja, kemudian untuk prasarana toko kalian bingung tuh gimana ya nanti ya gitu. Kalian mau memanfaatkan apa yang ada aja dulu. Nah, saran saya kalian pakai aja kardus, karena saya sudah 1,5 tahun yang dulu itu saya pakai kardus. Jadi meskipun toko saya sangat luas nih ya kan, 6 kali 10 meter itu kan cukup gede ya, kayak ukuran satu rumah. Karena nggak ada sarana prasarananya, kurang memadai, jadi saya pakai kardus. Jadi sebagian pakai rak, sebagian saya taruh di kardus-kardus kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, yang penting itu barang dagangan kita tuh yang terpenting adalah komplit aja dulu kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya terkendala tempat, terkendala sarana prasarana toko, jadi kalian bisa pakai kardus aja dulu. Nah, jadi itu teman-teman, cara alternatif yang pertama untuk mengganti rak dan etalase, kalian bisa menggunakan kardus. Terus kemudian dagangan kalian bisa posting di status WA, di grup, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya berjalan waktu, kalian bisa mengumpulkan uang hasil dari keuntungan kalian, misalnya sedikit demi sedikit kalian bisa beli rak yang kecil-kecilan, rak yang bekas, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi pertama kali buka ada rak, kalau yang sisa-sisanya, yang kalau banyak kan dagangan saya itu yang nggak mencukupi, nggak memadai rak, akhirnya saya taruh di kardus-kardus kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting adalah kita niat berjualan kayak gitu. Cara yang kedua untuk mengganti rak dan etalase adalah kalian bisa menggunakan meja bekas. Nah, meja bekas ini bisa kalian sulap menjadi tempat untuk menaruh displayan teman-teman. Jadi yang saya lakukan, saya kan alhamdulillah udah punya 2 toko. Yang pertama adalah toko di rumah di Jombang, yang kedua adalah di Kecamatan Jogoroto. Kalau yang di rumah kan benar-benar kayak toko-toko rumahan gitu ya, nggak ada tempat khusus atau space untuk menjual ini ya, maksudnya untuk menaruh dagangan gitu. Nah, pertama kali dulu waktu saya buka itu saya pakai meja bekas, itu punya dari ayah, kan ayah kan pengepul rosok ya, jadi saya pakai meja bekas. Pasti inget banget itu saya taruh di ruang keluarga, di depan TV. Nah, setelah itu dagangannya tuh semua saya taruh, saya display yang sedemikian rupa yang menarik. Pokoknya setelah itu saya posting di grup RT. Nah, itu pertama kali saya jualan setelah buka yang toko yang ini yang utama. Setelah itu kan buka tokonya di rumah ya, di kota Jombangnya. Nah, itu saya display sedemikian rupa, saya taruh di meja bekas itu yang bener-bener apa adanya. Akhirnya saya display, saya foto di grup RT. Nah, setelah itu, setelah perkembangan waktu kan alhamdulillah, kalau yang toko yang di sana kan
eh, barangnya kan supportnya dari sini, jadi barang di sini saya ambil kemudian saya taruh di toko yang di rumah kayak gitu, biar harganya nanti sama, biar murah, biar harganya itu semi grosir kayak yang di pasar gitu kan. Jadi saya strateginya seperti itu. Jadi setelah pakai saya meja bekas itu, akhirnya sekarang saya punya etalase satu gitu. Nah teman-teman, yang bisa kalian petik pelajarannya adalah kalau kalian misalnya nggak punya space, nggak punya toko untuk menaruh barang dagangan kalian, khususnya rak dan etalase, nggak ada tempat, nggak ada rak dan etalase untuk menaruh barang dagangan kalian, kalian bisa menggunakan teras kalian, teras rumah. Kemudian kalian bisa kasih meja. Setelah itu meja itu kalian display barang-barang dagangan kalian, kemudian kalian foto, kemudian kalian share di grup-grup RT ataupun grup, ya pokoknya yang sekiranya anggotanya itu adalah warga di sekitar situ dulu, biar tahu depan, kanan, kiri, belakang. Kemudian kalian kasih banner tuh di depan rumah kalian. Jadi pertama kali dulu saya kasih banner kurang lebih 1 meteran di depan rumah, biar tangga pada tahu tuh, oh lagi buka toko gitu. Jadi biar menarik perhatian mereka, bisa beli, bisa belanja ke toko saya. Jadi nggak ada kata putus asa, yang terpenting adalah kalian bisa berusaha. Kalau kalian niat ya insya Allah nanti bakal terwujud deh keinginan kalian. Siapa tahu dari usaha kalian yang kecil-kecilan, dari usaha toko sembako rumahan nanti menjadi usaha yang benar-benar mendapatkan income yang banyak dari sini, menjadi usaha utama kalian teman-teman, bisa sukses bareng-bareng di usaha yang ini. Jadi itu ya teman-teman, saran dari saya yang pertama adalah mengganti alternatif rak dan etalase untuk toko sembako rumahan yang benar-benar modalnya terbatas. Katakan aja uangnya itu habis untuk belanja barang-barang yang akan dijual saja, jadi kalian bisa menggunakan satu kardus. Yang kedua adalah kalian bisa menggunakan meja bekas untuk menaruh barang di sekalian teman-teman. Nah itu saran dari saya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, saya mau buka usaha toko sembako tapi nggak ada tempatnya, nggak punya raknya, nggak punya etalasenya, cuma ada uang sekian, ini cukup untuk belanja doang, terus saya gimana? Nah kalian manfaatkan HP kalian bisa naruh barang kalian itu di kardus dulu atau di meja dulu, kemudian kalau waktunya posting kalian posting, setelah diposting nanti ditaruh meja itu tadi. Kemudian kalian bisa ya transaksi jual beli seperti layaknya udah punya toko kayak gitu. Pokoknya kalian itu harus apa ya istilahnya, harus punya mindset bahwa ini toko saya nanti bakal berkembang pesat. Jadi mungkin kalau sekarang masih di titik nol ya jalanin aja dulu, nggak apa-apa. Pokoknya itu tadi saran dari saya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian masih toko sembako rumahan, modalnya terbatas, modalnya cukup untuk belanja barang dagangan aja, kalian bisa menggunakan meja bekas ataupun kardus. Nah itu sesuai pengalaman saya pribadi yang saya jalankan 1,5 tahun kemarin gitu. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan info tentang toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.